Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bintoro selaku dosen manajemen pemasaran lanjutan. Dalam video ini saya Hairul Anwar akan menjawab soal UTS dari Bapak. Soal nomor 1, degradasi peran manusia diyakini terjadi ketika industri 4.0 hadir. Bidang pemasaran menjadi salah satu faktor yang diyakini terpengaruh dengan adanya industri 4.0. Terdapat ketakutan peran manusia akan tergantikan di sana. Namun konsep Society 5.0 yang digagas pertama kali oleh Jepang meyakini bahwa masa depan tetap akan berpusat pada peran manusia dengan tetap memanfaatkan teknologi sebagai basisnya. Dengan begitu, manusia tidak akan kehilangan peran di era digital. Sebagai seorang pemasar masa depan, coba saudara sampaikan secara detail terkait A. Pengetahuan apa saja yang perlu dimiliki, B. Keahlian apa saja yang perlu dikuasai. Jawaban untuk pengetahuan yang diperlukan dalam konsep Society 5.0 yaitu IoT, Internet of Things, sesuatu yang menggambarkan jaringan objek fisik yang disematkan dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya untuk tujuan menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. Selanjutnya, Artificial Intelligence, kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia karena membutuhkan kecerdasan dan kecerdikan manusia. Robotika, desain, konstruksi, dan penggunaan mesin robot yang digunakan untuk melakukan tugas yang dilakukan secara tradisional oleh manusia. Robot banyak digunakan di industri seperti manufacture mobil untuk melakukan tugas sederhana yang berulang dan di industri di mana pekerjaan harus dilakukan di lingkungan yang berbahaya bagi manusia. Big data adalah bidang yang cara untuk menganalisis, mengekstrak informasi secara sistematis atau menangani kumpulan data yang terlalu besar dan kompleks untuk ditangani oleh perangkat lunak aplikasi pemrosesan data tradisional. Selanjutnya, yang terakhir, blockchain. Database terdistribusi yang dibagikan di antara node jaringan komputer. Sebagai database, blockchain menyimpan informasi secara elektronik dalam format digital. Blockchain terkenal karena peran penting mereka dalam sistem cryptocurrency seperti Bitcoin untuk menjaga catatan transaksi yang aman dan terdesentralisasi. Keahlian yang diperlukan yaitu computer engineering, coding, problem solving, critical thinking, digital content creation, dan data literacy. Soal nomor 2, hampir 90% perusahaan rintisan atau startup gagal untuk mempertahankan bisnisnya. Hanya ada 10% perusahaan rintisan saja yang bisa bertahan. Coba saudara susun sebuah konsep berdasarkan knowledge yang Anda miliki selama belajar pemasaran terkait apa saja yang perlu dilakukan bagi startup yang masih berada di tahap awal untuk tetap dapat eksis dan memiliki sustainable competitive advantage atau memiliki daya saing berkelanjutan. Yang pertama, dari segi price atau harga. Sesederhana itu jika perusahaan salah satu penyedia kelas bawah yang benar-benar hasil memberikan kualitas, baik permintaan dan loyalitas merek, pasti akan meroket. Ini adalah keunggulan kompetitif yang besar. Selanjutnya, successful branding. Tidak seperti yang pertama, keunggulan kompetitif ini mengeksploitasi emosi, bukan alasan. Orang-orang semakin terikat pada perusahaan tertentu, citra merek, produk merek yang membuat konsisten dan orisinal. Selanjutnya ada product differentiation dan creative product ideas. Semakin unik produk atau layanan Anda, semakin sulit untuk ditiru. Semakin besar kekuatan yang Anda miliki dengan penetapan harga dan semakin mudah untuk membangun loyalitas pelanggan. Jalan menuju diferensiasi cukup menuntut baik dari segi uang maupun waktu. Ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang pasar tempat perusahaan berada dan pesaing di samping apa yang mereka tawarkan. Sebuah startup dengan tim yang kurang berpengalaman mungkin tidak langsung ke intinya sejak percobaan pertama. Jadi disarankan untuk mencari spesialis pemasaran untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan cepat. Corporate agility, hidup di masa kemajuan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya. Kita semua memahami betapa fatalnya menjaga bisnis tetap gesit. Yang kami maksud dengan tangkas adalah dengan cepat bereaksi terhadap semua perubahan pengaruh pasar dan masalah konsumen. Nomor 3, data digital report 2021 Hootsuite 2021, total populasi jumlah penduduk 7,83 miliar, pengguna mobile 5,22 miliar, 66,6% dari jumlah populasi di dunia. Pengguna internet 4,66 miliar, 59,5% dari jumlah populasi dunia.
Pengguna media sosial aktif 4,20 miliar, 53,6% dari jumlah populasi dunia. Berdasarkan data terkait tren pengguna internet dan media sosial di dunia tahun 2021 di atas, tentu menjadi tantangan tersendiri sekaligus potensi bagi para marketer dalam hal promosi. Sebagai seorang marketer, Anda diminta untuk menyampaikan sebuah konsep detail promosi efektif dari sebuah produk skincare dengan menyentuh 3 area krusial: pemasaran berbasis digital marketing, target pasar Gen Z, dan keluasan area atau global market. Untuk pemasaran berbasis digital marketing, ada beberapa konsep digital marketing yang bisa diterapkan, di antaranya Search Engine Marketing atau SEM. Search Engine Marketing atau SEM adalah jenis digital marketing yang fokus pada promosi produk melalui mesin pencarian seperti Google, Bing, Yahoo, dan sebagainya. Strategi digital marketing satu ini dilakukan melalui pembuatan website, landing page, website khusus promosi, pemasangan ads, dan sebagainya. Sosial media marketing. Jenis berikutnya dari digital marketing adalah pemasaran media sosial. Anda bisa menerapkan jenis digital marketing satu ini dengan memanfaatkan berbagai media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, dan media lain sesuai target konsumen Anda. Email marketing. Jenis digital marketing yang ketiga adalah email marketing, yaitu pemasaran melalui surat elektronik surel. Strategi digital marketing satu ini paling cocok diterapkan oleh usaha dengan model bisnis to business atau B2B. Selanjutnya, digital advertising. Jenis iklan digital marketing berupa pemasangan iklan di berbagai channel online, mulai dari website sampai media sosial. Beberapa channel digital ads terpopuler misalnya Google Ads, FB, IG Ads, YouTube Ads, dan TikTok Ads. Selanjutnya, konten marketing. Jenis digital marketing dengan sarana berupa konten, baik bentuknya tulisan, audio, gambar, atau video. Proses konten marketing biasanya dilakukan beriringan sosial media marketing, email marketing, atau digital ads. Customer service automation adalah otomasi sistem pelayanan konsumen. Adanya otomasi membuat perusahaan bisa mendapatkan informasi tentang calon konsumen sejak mereka berinteraksi dengan produk atau perusahaan pertama kali. Setelah itu, informasi tersebut bisa langsung diteruskan ke CS atau tenaga penjualan untuk proses closing atau terjadinya penjualan. Yang terakhir ada affiliate atau dropshipping. Program affiliate atau dropshipping saat menerapkan strategi digital marketing satu ini, Anda bisa mendapat profit dari online dropshipper seraya membantu mereka mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Untuk target pasar Gen Z, yang pertama adalah membentuk mindset Gen Z untuk mengenal skincare sejak usia muda. Ketika suatu saat kemampuan daya beli mereka meningkat, mereka akan memilih produk-produk skincare yang telah mereka kenal dan percaya. Jadi, ini merupakan strategi jangka panjang yang bisa diterapkan perusahaan yang produksi atau menjual produk skincare. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengetuk pintu untuk bisa engage dengan konsumen masa depan ini. Media sosial dilihat menjadi gerbang utama yang mengantar brand untuk bertemu dengan Gen Z. Bagaimana tidak, sebagian besar Gen Z berkutat dengan media sosial dengan kehidupan mereka melalui kampanye Gen Z in Fashion. Perusahaan skincare bisa menghadirkan berbagai konten pemasaran digital yang ditujukan kepada Gen Z. Jadi ini merupakan strategi jangka panjang yang bisa diterapkan dan ditujukan kepada Gen Z. Untuk keluasan area atau global market, kita harus memahami jika meluaskan pasar produk skincare karena global akan memakan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebabnya, cek alur kas bisnis, pertimbangkan alur kas yang masuk dan biaya yang akan keluar nantinya. Walaupun sukses produk dilihat dari nilai manfaat dan produk tersebut tawarkan dan nilai unik yang membedakan dengan pesaing lainnya. Akan tetapi, kita harus tetap memperhitungkan alur kas masuk saat ini, karena kita nanti akan memerlukan biaya untuk membangun sistem pemasaran, sewa gedung, hingga biaya perizinan. Selanjutnya, mengetahui peluang pasar. Amati pasar dan analisa produk atau jasa yang kita tawarkan. Kita perlu mempertimbangkan apakah produk kita berpeluang terjual di negara tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencari produk serupa dari kompetitor yang sudah eksis di sana. Kemudian kita bandingkan dengan produk kita. Selain itu, kita perlu menganalisa pasar dengan baik sehingga kita dapat mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang seperti apa yang dapat menarik minat mereka untuk beralih dari produk kompetitor dan membeli produk yang kita jual. Buat strategi gitu.
Setelah kita mengetahui adanya peluang pasar untuk produk atau jasa yang kita tawarkan, buatlah strategi pemasaran yang paling efektif untuk menarik para pelanggan. Untuk membuat strategi ini, kamu perlu melakukan analisa terhadap kompetitor secara menyeluruh, mulai dari produk, cara mereka mengkomunikasikan nilai produk, hingga cara mereka berjualan di lapangan maupun online. Agar strategi semakin jitu, rencanakan anggaran pemasaranmu. Rencanakan pemasaran secara agresif. Kamu tidak dapat secara setengah hati melakukan proses penjualan di pasar global. Kamu harus melakukan pemasaran secara agresif. Artinya, strategi pemasaran yang telah kita buat harus diterapkan secara menyeluruh dengan melakukan perbaikan dan peningkatan terus-menerus. Kita harus dapat memahami apa yang pasar inginkan. Bahkan kamu perlu mengetahui karakteristik pelanggan yang ada dan memahami budaya mereka. Tambah modal. Kita sudah mengetahui bahwa biaya pemasaran operasional pasar global sangatlah mahal. Oleh karena itu kita perlu menambah modal agar proses pemasaran terus berjalan. Penambahan modal ini dapat dari pengumpulan keuntungan menjual saat ini atau minta tambahan dana kepada para investor. Sekian jawaban UAS dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk keluasan area atau global market, kita harus memahami jika meluaskan pasar produk skincare kerana global akan memakan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebabnya, cek alur kas bisnis, pertimbangkan alur kas yang masuk dan biaya yang akan keluar nantinya. Walaupun sukses produk dilihat dari nilai manfaat dan produk tersebut tawarkan dan nilai unik yang membedakan dengan pesaing lainnya. Akan tetapi kita harus tetap memperhitungkan alur kas masuk saat ini, karena kita nanti akan memerlukan biaya untuk membangun sistem pemasaran, sewa gedung, hingga biaya perizinan. Selanjutnya, mengetahui peluang pasar. Amati pasar dan analisa produk atau jasa yang kita tawarkan. Kita perlu mempertimbangkan apakah produk kita berpeluang terjual di negara tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencari produk serupa dari kompetitor yang sudah eksis di sana. Kemudian kita bandingkan dengan produk kita. Selain itu, kita perlu menganalisa pasar dengan baik sehingga kita dapat mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang seperti apa yang dapat menarik minat mereka untuk beralih dari produk kompetitor dan membeli produk yang kita jual. Buat strategi gitu. Setelah kita mengetahui adanya peluang pasar untuk produk atau jasa yang kita tawarkan, buatlah strategi pemasaran yang paling efektif untuk menarik para pelanggan. Untuk membuat strategi ini, kamu perlu melakukan analisa terhadap kompetitor secara menyeluruh, mulai dari produk, cara mereka mengkomunikasikan nilai produk, hingga cara mereka berjualan di lapangan maupun online. Agar strategi semakin jitu, rencanakan anggaran pemasaranmu. Rencanakan pemasaran secara agresif. Kamu tidak dapat secara setengah hati melakukan proses penjualan di pasar global. Kamu harus melakukan pemasaran secara agresif. Artinya, strategi pemasaran yang telah kita buat harus diterapkan secara menyeluruh dengan melakukan perbaikan dan peningkatan terus-menerus. Kita harus dapat memahami apa yang pasar inginkan. Bahkan kamu perlu mengetahui karakteristik pelanggan yang ada dan memahami budaya mereka. Tambah modal. Kita sudah mengetahui bahwa biaya pemasaran operasional pasar global sangatlah mahal. Oleh karena itu kita perlu menambah modal agar proses pemasaran terus berjalan. Penambahan modal ini dapat dari pengumpulan keuntungan menjual saat ini atau minta tambahan dana kepada para investor. Sekian jawaban UAS dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.